tidak pernah melakukan botox ya, penuaan aging kita itu kita alami slowly. Tapi pada saat kita melakukan botox memang cantik, tapi setelah efeknya tidak ada, biarin aja dulu dia tidak melakukan botox. Gak usah lama-lama deh, 6 bulan. Parah. Jauh dibandingkan dengan temennya tadi yang tidak pernah melakukan botox agingnya itu. Ya, menurut aku loh. Tapi nggak tahu deh kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, silahkan aja. Enggak, ibu salah gitu ya. Kalau aku sudah melakukan, jadi aku tahu. Ya, kalau aku nggak sayang sama teman-teman semua, lakuin botox gitu ya kan? Yang ibaratnya ya biar samaan gitu, kita keriputnya samaan. Kalau tarik benang bagus nggak? Nah, tarik benang ini setahu aku dia itu kayak memberikan apa itu namanya, apa tuh katanya, apa sih, jadi kayak bikin muda lagi gitu. Jadi jaringannya itu apa sih namanya, aduh aku lupa deh. Intinya itu menambah kayak bikin kita lebih muda gitu. Aku lupa ya namanya tuh apa ya. Not regenerated gitu sih, bukan. Tapi apalah gitu benang itu. Kayaknya kalau benang sih nggak ada masalah ya. Kolagen, iya kolagen ya. Katanya itu salah satu juga untuk stimulasi kolagen juga katanya di kita. Aku sih sejauh ini nggak melihat adanya perubahan ataupun tidak. Dulu aku pernah ditarik benang ya di sini gitu. Tapi memang ya setahun perasaan muka aku gitu-gitu aja gitu. Entahkah itu apakah pengaruh dari benang itu sendiri atau tidak, aku nggak tahu ya. Apakah aku harus dibenang lagi atau gimana, enggak, I don't know. Tapi mukaku sudah begini. Kalau alisnya ditato ya, alisnya ya dibikin rangkanya. Tapi kalau rambutnya, ini rambut aku semua. Namamu terlukis indah bagai intan mutiara, membangkitkan cahaya. Aku belum mau bobo. Cahaya asmara. Agama boleh nggak kalau alisnya ditato? Kebetulan pada saat waktu aku ditato itu dibilang kalau bukan ditato ya, disulam ya, dan itu bukan yang kayak nutup semua kayak gitu, nutup semua jaringan yang ada di sini gitu. Jadi dan itu pun menggunakan tinta yang herbal, dia bilang ya. Sekarang lagi pakai efek filter nggak, Mbak nanya? Boleh dong ya, ini pakai filter aku. Lipstiknya pakai bagus, warnanya kalem. Iya, ini aku pakai dari Hermes. Ngopi dulu mami ya. Kakak natural banget. Nggak di OP ya. Kamu maunya aku di OP? Oh, tadi udah aku nyanyi Mbak Roci. Udah. Kalau tarik benang apa aman ya mami? Aman aja sih. Aman aja kalau tarik benang. Tapi dilakukan memang di tempat dokter yang certified ya. Bukan di ahli kecantikan ataupun apa, emang harus di dokter ya. Kukunya Mbak Nisha Masya Allah cantik nian, Masya Allah. Aku tuh emang suka dengan segala sesuatu tentang kecantikan ya Kak. Jadi kuku cantik, bersih rapi, walaupun tidak berkutek gitu kan ya. Ya memang udah begitu. Bunda pernah tarik benang nggak Bun? Pernah. Jadi waktu itu dulu aku ditarik benang di sini.
Ini juga udah mulai kendor ya. Sebenarnya tarik benang itu kenapa aku mau dulu itu ya? Oh, jadi aku itu pas pertama ketemu sama dokterku tuh mukaku baik-baik aja. Nah, setelah itu kan aku turun tuh, turunnya itu lumayan dan kusam banget gitu. Dokterku tuh kaget gitu, kenapa gitu. Udah ya daripada kendor banget saya tarik gitu. Terus berapa dok gitu biayanya? Waktu aku dulu sekitar 23 juta tarik benangnya itu. Jadi dia kunci di sini, terus dia tarik 1, 2, 3 kalau nggak salah. Memang terlihat banget perbedaannya. Dan setelah itu aku sekarang ibaratnya begini-begini aja tuh, itu udah sekitar hampir mungkin ada kali 2 tahunan yang lalu kali ya. Kukunya pakai apa kak? Kalau boleh tahu sekalian mereknya. Kuku pakai apa kak? Chan, kalau boleh tahu sekalian mereknya. Oh, kukunya pakai apa? Puteknya namanya gitu. Opi, pakai Opi, tapi nomornya aku tahu nggak lupa. Ini marun mbak. Ini adalah warna pada saat saya kerja. Waktu saya kerja di SQ dulu, kutek saya itu harus warna ini, ya. Nggak boleh ada warna lain. Jadi ada warna-warna standar yang boleh kita pakai pada saat kita lagi kerja gitu. Jadi nggak boleh tuh kita kerja warnanya hitam lah, jingga lah, pinky winky gitu, nggak boleh. Begini warnanya, ya. Tapi waktu itu dulu kalau nggak salah kita kutek itu dari merek apa sih? Ini terkenal kok mereknya. Kalau mau sholat gimana ya? Kalau mau sholat ya dicopot lah. Nanya lagi, berarti mami nggak sholat ya? Jewer nih. Kamu jangan begitu, kamu membuka rahasiaku yang lagi sedang tidak sholat gitu. Hapus kutek 1 menit kelar banget. Aku tuh pasang kutek itu nggak lebih dari berapa? 3 menit? Di bawah 5 menit. Ya, kutek. Jadi pertama itu aku pakai base coatnya dulu, selesai sebentar-bentar. Habis itu langsung kuteknya langsung play, selesai. Tapi setelah itu pecicilan tangannya kemana-mana, rusak lagi. Biasanya seperti itu. Pakai top coat juga mam. Ya. Dulu pramugari SQ, sekarang bisnis apa mam? Ibu Li, saya sekarang sudah jadi ibu rumah tangga biasa aja. Tidak ada bisnis yang benar-benar hands on ataupun up and down gitu, enggak. Saya properti aja, saya punya beberapa unit properti, terus ya udahlah punya tabungan gitu-gitu aja lah yang mensupport saya. Alhamdulillahnya aku kan nggak punya tanggungan rumah, kendaraan, ataupun anak. Saya kan nggak tanggung semuanya itu. Jadi saya hidup itu cukup untuk diri saya sendiri aja gitu. Kalau misalnya ada uang lebih, saya bisa tabungkan, saya kemana-mana. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya, mudah-mudahan, amin, semoga semua sudah settle ya. Kalau secara finansial untuk anak-anak saya. Nah, jadi ya udah, saya untuk diri saya sendiri aja. Gitu ceritanya. Untuk saya sendiri itu apa sih? Bayar mbak, yang pasti itu bayar mbak. Listrik, telepon, terus makan. Udah sama uang jajan aja. Berapa lama di SQ? Oh Ibu Li, saya di SQ itu sekitar 3 tahun. Iya. Kontraknya kan per 5 tahun ya. Spill maskara pakai apa? Aku nggak pakai maskara, aku pakai bulu mata copot-copotan. Alhamdulillah sih bisa bergabung dengan salah satu penerbangan
yang masih tetangga kita gitu kan ya. Jadi pulang ke Indonesia juga bisa. Terus apa itu namanya? Aku juga keliling dunia kemana-mana, punya kesempatan untuk jalan-jalan melihat dunia luar lah gitu. So, begitu sih. Bukan orang kaya, Cin, kasur, dapur, sumur. Kenapa sih itu? Ada apa itu? Ya, Mami juga bukan orang kaya-kaya yang gimana banget. Cukup aja. Jalanin hidup cukup aja, sayangku. Limanan. Di-share ke siapa? Ke itu ya, mungkin ada anaknya atau teman anaknya yang di SQ boleh. Aku join di SQ itu tahun 99, Buli. 99 terus aku terpaksa meninggalkan SQ itu di tahun 2002 karena ibu sakit pada saat itu dan memang membutuhkan bantuan ya. Bapakku, ayah kan sudah tua ya, ayah sudah sepuh, jadi merawat ibu itu lumayan merepotkan beliau. Kakak maaf nggak punya suami udah lama. Saya Bunda Niko saya nggak mau membahas tentang masalah saya punya suami ataupun nggak sekarang ya. No, it's okay, Buli. Saya nggak mau karena terlalu banyak orang julid. Nanti kalau saya bilang apa dikejar lagi ke sana. Saya bilang ini dikejar lagi ke sini. Aidah, banyak kali orang julid sama saya. Pak Andi, selamat malam. Kayaknya orang-orang yang mempunyai sakit hati itu mengejar-ngejar saya. Mungkin mereka pikir saya itu sasaran empuk ya, untuk dibully kali ya. Jadi mereka itu seneng banget gitu. Euforianya itu sesama-sama orang-orang yang sakit hati itu. Bersatu padu. Mereka pikir mereka menang ya. Padahal jujurnya mereka itu menunjukkan betapa low kualitas diri mereka. Betapa rendahnya kualitas diri mereka. Kalau kita sih pastinya malu ya nunjukin kalau kita tuh julid ya. Kalau orang normal ya menurut aku ya. Tetapi tidak usah khawatir teman-teman semuanya. Banyak teman-teman aku tuh yang mami ayo oke gitu ya, gibah terus ya, mami ayo oke gitu, segala macem lah. Aku bilang no don't worry, aku bilang itu nggak masalah. Pertama mami itu sudah begitu banyak mengenal karakter orang, bukan hanya di dekat mami saja, di dunia ini mami bilang gitu. Latar belakang orang, dari negara-negara orang, segala macam tuh mami tuh sudah tahu gitu kan. Spill bedak, tak ada bedak, aku tak pakai bedak. Jadi mami tuh udah gak kaget, aku bilang gitu. Kedua, masalah gosip-gosip murahan seperti itu tidak mengganggu mami karena memang itu yang mereka ceritakan itu bukan mami. Kadang-kadang mami malah terkaget-kaget, benarkah gitu kan. Kalau memang itu ditujukan ke mami, that is not me, itu bukan aku. Jadi kadang-kadang giling nih orangnya mengarang cerita bebas gitu. Ya mungkin dulu pelajaran bahasa Indonesianya itu dapat 100 semua. Anak-anak, buatlah cerita bebas, ngarang panjang dah. Kayak gitu. Jadi mami nggak merasa ya, jadi ikut-ikutan ketawa juga kadang-kadang. Ada hal yang mereka nggak tahu gitu, makanya pinter ngarang ya mam. Ada yang hal yang mungkin sekecil apa di apa kalau dibesar-besarin itu apa bahasanya itu, di apain apa sih, pusing deh aku dengarnya.
Apa? Bukan. Kebanyakan barisan hiperbolain, dihiperbolain, ya, dihiperbolain. Mukanya sama hatinya sama-sama serem banget, cinta banget, dihiperbolain ya, dihiperbolain gitu, ya kan? Oh, sekarang circle-nya nambah lagi tuh, sungguh sangat merendahkan diri mereka sendiri sebenarnya, tapi mereka nggak sadar itu. Disorakin oleh kaum yang pada sakit hati yang nggak jelas gitu. Lagi kolap, lagi kolap. Ada tadi yang ngelaporin, Mam ini begini, ternyata benar ya, apa yang Mami rasakan itu ternyata benar gitu. Kalau orang tersebut sebenarnya adalah orang yang punya penyakit hati, diumbar Mami, it's okay, mau diumbar kayak apapun, karena Mami merasa itu bukan Mami gitu, serah aja gitu. Dibilang malu gitu, kenapa mesti malu? Emangnya Mami hidup dari mereka? Enggak, dong, juga beritanya juga simpang siur nggak jelas, dan aku ngerasa itu bukan aku aja sih, ya. Kalaupun aku merasa, tapi misalnya aku ngerasa oke, itu benar. Dia bilang kalau Mami ada yang rumornya Mami menikah beberapa kali. Ya enggak apa-apa. Kan bukan enggak ganggu dia kan. Kalaupun Mami menikah beberapa kali karena sempat gagal dan gagal lagi, enggak minta uang nikah sama dia kan. Terus masalah mereka di mana? Dan lagi apa cuma Mami doang gitu yang nikah sekali gagal, 2 kali gagal gitu. Memang Mami doang gitu. Yang ngomong sendiri beberapa kali gagal, berapa kali kawin. Aidah. Tuh kan, lucu kan? Lucu. Ngakak aja Mami. Ya, jadi kesayangan aku. Jadi kalian teman-teman aku yang ada di sini yang support aku, nggak usah mikirin Mami. Aduh kasihan Mami ya, bertahun-tahun dizolimin gitu-gitu. Nggak usah kasihan. Kita harus kasihan sama mereka. Bertahun-tahun mereka melakukan kejahatan, menumpuk dosa, dan mengajak orang juga melakukan dosa. Ya, mau cerita benar maupun enggak, tidak seharusnya orang yang mempunyai Tuhan, yang takut akan dosa, yang mengenal agama, itu tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Iya, bertahun-tahun dia lakukan. Nah itu gak boleh seharusnya. Kalau orang tuh kenal agama, Mami aja yang masih buka tutup hijab begini aja, untuk ngebuka aib orang aja takut. Walaupun Mami tahu, Mami gak mau. Ya sesekali aja sepil sedikit. Ya, hidupnya. Oh, napo? Aku nak balik ke dusun lebaran haji ini. Lebaran haji ini pahala Mi ke orang yang dibully, iya. Tinggi berapa? Tinggi berat. Oh. Aku pulang katanya Mami suka WA suami dia Mi. Suami siapa? Suami siapa? WA suami siapa? Suami dia. Nomornya berapa? Ngarang. Suami siapa? Kamu lagi nih nambah-nambahin. Ngapain juga Mami punya WA suaminya? Gantengan tukang kebunnya Mami. Tukang kebunnya Mami si Aang ganteng, Cin. Tingginya itu 168, beratnya itu 51 kilo. Lihat dong makanya di IG Mami. Aidah, kok nanya terus? Ya. Cantik-cantik tak usah Mi telepon laki orang. Mami cantik tak usah Mi telepon laki orang. Lah teleponnya siapa? Aida, kamu itu loh, kamu itu sudah termakan dengan omongan orang gosip. Ya suami orang ya gak apa-apa kalau dalam rangka usaha,
Kayak kemarin mami ditawarin batu bara dari teman mami di Sumatera, which is sudah selama ini juga mami lakukan itu kan. Mbak Nis, ini tawaran terbaru batu bara, speknya segala macam. Oke, fine. Itu suami orang, pastinya. Terus mami share ke orang-orang teman-teman mami, ya memang suami orang, ya kan? Ada apa? Kita berbisnis dengan siapa aja, hello, gitu loh. Jadi ya udah mami share ke sini-sini. Oh ini Nisha, ini batu kamu ya, batu saudara, aku bilang gitu. Tapi aku kenal orangnya, aku bilang gitu. Kalau kamu masih dalam masih beli batu gitu kan, beli dong batu dari aku gitu. Oke nih, kan udah sering juga. Oh, ya gitu. Fitnah jangan. Bebe, 2 BB, harimau di sana nggak ada suami orang, Mbak. Bagaimana ceritanya kita nggak boleh kalau ngomong suami orang? Tetapi intinya itu untuk apa kita itu gitu loh. Ya jadi tolonglah ya, saya juga mengerti maksudnya. Tetapi why not? Kalau itu untuk pekerjaan, ya kan? Lah kalau saya WhatsApp ibu juga kagak ngerti ini spek apaan ya. Gua mah taunya telur, cabe, garam. Bingung. Ya saya jual batu saya punya tanah, saya ada yang nawarin tanah, ada yang nawarin rumah, ataupun saya sendiri juga mau jual rumah ya saya share ke semua. Bodoh amat mau laki orang, mau duda, mau janda, bodoh, aku share aja semuanya. Masa nggak boleh? Gimana sih mikirnya cinta? Ya, ini nggak ada hubungannya. Kalau saya teleponin laki dia orang, mohon maaf, mohon izin ya. Mohon maaf, mohon izin ya. Gantengan mamang tukang taman aku. Jadi tidak mungkin. Walaupun dia adalah laki-laki terakhir di dunia ini tidak mungkin. Ya kan? Mendingan saya pergi ke hutan, masih banyak penglihatan di sana ya. Ayo please deh. Ya nyanyi lagi Kak, udah malam Mbak. Nggak selera mami, tidak terbayangkan. Ya, jadi tolong ya jangan mau teman-teman itu hanya mendengarkan saja tanpa melihat gitu ya. Ataupun kita tuh punya patokan agama yang kita pegang gitu kan ya. Apalagi kita dengerin ceramah-ceramah gitu kan. Kita belajar lah intinya. Tinggal di mana? Di Palembang. Aku di Jakarta. Ya. Kalaupun memang benar orang itu melakukan apapun, yang kita rasa itu bukanlah urusan kita gitu kan ya. Kita tidak akan dihisap gitu kan atas urusan dia. Tetapi pada saat kita mulai ikut di dalam urusan orang tersebut, maka kita akan dihisap dari situ. Anjing menggonggong kapila berlalu, say slay. Ya dong Mbak. Makanya teman-teman aku pada khawatir gitu. Mam, are you okay? Kalau kamu butuh kita, kamu ngomong gitu, nah, I'm okay. Nggak ada yang bikin mami alhamdulillah malah berlimpah ya, amin ya Allah, masya Allah, berlimpah banget, terutama kesehatan. Aku maunya tetap sehat, maunya tetap bisa menjalankan apa yang aku suka, tugasnya aku sehari-hari apa gitu ya, buat anak-anak gitu. Rezeki mudah-mudahan ada aja mengalir gitu kan ya. Ya orang-orang di unit aku tuh pada nanya, Bu keisi ya, keisi, Bu keisi ya, keisi gitu. Kok punya aku nggak laku-laku ya? Loh padahal kan udah bagus ya Mbak punyanya Mbak gitu. Ya loh padahal aku udah banting harga. Ya nggak tahu, kalau aku alhamdulillah dapat aja. Ya, walaupun cuma 2,5 juta satu unit yang studio gitu kan.
Yang 2 bedrooms itu sekitar 3,5 gitu. Ya alhamdulillah ada pekerjaan tetap ya dari Indonesia ya. Maksudnya sis ada pekerjaan tetap ya. Kayak gitu. Setiap bulan dapat setoran, ya lumayan lah alhamdulillah ya kan. Buat tambah-tambahan beli bakso. Aida. Aku pengen jalan-jalan ke Eropa lagi, istirahat bobo. Pengen jalan-jalan ke Eropa lagi. Jadi aku lagi nabung. Sekarang mbaknya aku sering ikutin live. Masih single sampai udah lagi. Belum tidur kakak, belum. Apa? Aku sudah tidak mau lagi membahas. Biarlah mbak. Biar orang-orang itu mengarang cerita yang seperti guyonan tidak habis-habisnya. Kita jangan terlalu terbuka banget ya mbak ya, biarin aja. Supaya kita juga tahu nih gitu kan. Sebenarnya adakah orang yang kita ngomong ini tersampaikan atau kita ngomong ini tersampaikan ke sana. Jadi kita tahu siapa yang harus kita percaya, siapa yang enggak. Gitu. Ya. Udahlah, cuekin aja. Yang penting apa yang mereka omongkan tentang saya, siapa orang-orang yang dekat sama saya, kenapa jadi urusan mereka? Biarin dong. Kecuali kalau itu ibaratnya berhubungan sama mereka. Nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa, emang siapa dia? Ya kan, kita slay. Kita mah tambah cantik aja Cin ya. Bagaimana cara membuat diri kita itu cantik dari dalam. Mam nggak minum Equil? No lah. Equil sih enak ya. Kak, ini di apartemen kah? Di mana aja. Yang penting saya tidak menyewa. Mau di rumah kek, di apartemen kek, nggak masalah. Udah dulu ya. Udah mau habis juga, aku mau bobo, mau istirahat. Tadi tuh aku habis di massage, enak banget di massage-nya. Waalaikumsalam. Anyway, kalian ngapain belum pada tidur? Udah selesai kita? Nanti kita lanjut lagi besok-besok. Oke? Dah. Bye.